Di antara lembayung senja yang memudar, di celah tebing curam dan relung gua yang sunyi, terbentanglah sebuah kisah purba yang dipahat oleh waktu dan air liur. Kisah burung walet. Ia adalah penari udara, pesenam gravitasi, dan arsitek sunyi yang karyanya bernilai seindah emas. Burung walet adalah burung dari keluarga Apodidae dan genus Aerodramus, atau dalam bahasa Inggris disebut swallow. Burung dengan sayap meruncing, berekor panjang, berwarna hitam dengan bagian bawah tubuhnya berwarna coklat. Burung walet hidup di pantai serta daerah permukiman, menghuni gua yang lembab atau ruang besar yang lembab. Burung walet bukanlah burung biasa. Ia adalah penguasa kecepatan, sering melesat dengan sayap sabitnya yang ramping, memburu serangga kecil di udara. Ia adalah salah satu burung yang tercepat. Bahkan burung walet biasa dapat terbang dengan kecepatan maksimum 31 meter per detik, atau setara dengan 112 km per jam. Dalam waktu 1 tahun, burung walet dapat menempuh jarak setidaknya 200.000 km. Dan dalam seumur hidup, sekitar 2 juta kilometer cukup untuk terbang ke bulan 5 kali. Sepanjang hari, walet adalah bayangan lincah yang menjaga keseimbangan ekosistem. Namun, pesona sejatinya hadir saat ia kembali. Ribuan walet dalam formasi yang tertata bak awan hidup menari masuk ke dalam gua atau rumah-rumah buatan manusia. Suara ekolokasi mereka, decitan tajam yang tak terdengar oleh telinga kita, adalah peta sonik, sebuah radar alami yang memandu mereka menembus kegelapan pekat. Inilah ilmu walet, melihat dengan suara. Habitat atau kumpulan komunitas burung walet hanya ditemui di lingkup Asia Tenggara. Burung walet banyak sekali dijumpai di Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, dan Laos. Burung walet tidak ditemui di negara Eropa, Amerika, ataupun di benua Afrika. Hal ini disebabkan perkembangbiakan burung walet harus di daerah yang beriklim tropis dengan curah hujan yang tinggi. Karena berpengaruh dengan unsur kelembaban sebagai faktor berkembang biaknya habitat spesies atau populasi dari burung walet. Burung walet menarik pasangannya dengan nyanyian dan pertunjukan udara yang melibatkan pelebaran ekor. Proses ini biasanya terjadi pada awal musim kawin, di mana burung jantan akan mencoba memikat betina dengan cara menggunakan kicauan atau nyanyian khas untuk mengklaim wilayah bersarang dan menarik perhatian betina. Dan burung jantan juga memiliki cara yang unik untuk menarik sang betina, yaitu dengan melakukan pertunjukan udara. Mereka terbang berputar-putar tinggi di atas lokasi sarang potensial sambil melebarkan ekornya, menampilkan kelincahan dan kondisi fisiknya kepada betina. Pemilihan pasangan pada burung walet juga dipengaruhi oleh kualitas lokasi bersarang itu sendiri. Burung walet lebih menyukai tempat yang aman dengan iklim mikro yang stabil, atau suhu dan kelembaban tertentu, dan sumber air yang melimpah. Jantan yang berhasil mengamankan lokasi bersarang yang ideal memiliki peluang lebih besar untuk menarik pasangan. Kesetiaan terhadap lokasi bersarang juga merupakan faktor penting, karena burung walet, terutama jantan, cenderung kembali ke tempat bersarang yang sama setiap tahunnya.
Hidup walet adalah persembahan abadi pada sarangnya. Setelah menemukan pasangan, mereka memulai ritual suci membangun mahligai. Ketika perkawinan mulai berlangsung, pasangan walet akan merajut air liurnya untuk membuat sarang. Sang jantan dan betina bekerja sama, mengeluarkan air liur khusus dari kelenjar hipersalivasi. Liur inilah yang kaya protein, mengeras ketika terpapar udara, membentuk struktur putih krem yang kokoh, menyerupai mangkuk kecil menempel pada dinding. Inilah sarang burung walet, permata alam yang tak ternilai. Waktu pembuatan sarang berbeda-beda, tergantung musim yang dilewati. Pembuatan sarang pada musim hujan akan berlangsung selama 40 hari hingga sarang sempurna. Sedangkan ketika musim kemarau pembuatan sarang akan lebih lama, yaitu hingga 80 hari. Dan di dalam sarang inilah 2 butir telur putih diletakkan. Setelah sarang jadi dan waktu bertelur tiba, walet betina akan mengeluarkan rata-rata 2 telur dalam waktu 8 hari. Ketika telur sudah keluar semua, masa inkubasi pun dimulai. Tugas walet betina kini mengerami telur tersebut selama kurang lebih 21 hari. Jika tidak ada hambatan, telur akan menetas semuanya. Setelah periode inkubasi, menetaslah anak-anak walet yang lemah dan buta. Mereka diasuh dengan penuh kasih, diberi makan serangga yang dibawa orang tua mereka dari udara bebas. Dalam waktu beberapa minggu, si kecil akan siap untuk penerbangan perdananya, meninggalkan sarang untuk memulai siklus hidupnya sendiri, siap menjadi arsitek berikutnya. Sarang burung walet atau disebut edible bird's nest adalah fokus utama dari semua kisah ini. Sebuah mahakarya yang memiliki manfaat banyak bagi manusia. Bukan hanya sekadar tempat tinggal, sarang ini adalah komoditas bernilai tinggi yang diakui dunia. Dinding-dindingnya adalah protein murni, dibentuk tanpa ranting atau lumpur, murni dari esensi kehidupan. Nilai sarang burung walet sangat tinggi karena kandungan nutrisinya yang unik, kaya protein, terutama asam amino esensial, epidermal growth factor, EGF, dipercaya dapat merangsang regenerasi sel dan penyembuhan. Asam sialat, senyawa yang dipercaya baik untuk sistem imun dan perkembangan otak. Sarang burung walet juga memiliki banyak manfaat yang penting bagi kesehatan. Di antaranya, sebagai obat batuk kering, mempertahankan kecantikan kulit, mengatasi keluhan paru-paru, mengobati kerusakan pembuluh darah, meningkatkan nafsu makan, sumber antioksidan, sumber mineral untuk sistem kekebalan tubuh, membuat kulit menjadi cantik, dan mencerdaskan otak. Dalam budaya timur, sarang walet telah lama diolah menjadi hidangan sup mewah. Ia dipercaya sebagai eliksir kehidupan, pembawa kesehatan, kecantikan kulit, dan umur panjang. Kepercayaan dan manfaat ilmiah inilah yang membuat harga per kilogram sarang walet murni melonjak tinggi, yaitu 13 sampai 15 juta per kilogram. Menjadikannya salah satu hasil bumi paling mahal dan dicari di Indonesia dan Asia Tenggara. Kini, walet tidak hanya bersarang di gua alam. Banyak manusia membangun rumah walet, struktur khusus yang meniru kelembaban dan keheningan gua, sebagai upaya konservasi sekaligus investasi. Hubungan ini adalah simbiosis modern. Manusia menyediakan tempat aman. Walet memberikan berkah dari air liurnya. Maka, setiap kali kita mendengar decitan lembut dari ketinggian,
atau melihat kilasan bayangan di atas atap, ingatlah bahwa kita sedang menyaksikan perwujudan keajaiban alam, seorang arsitek kecil bersayap yang mengubah liurnya menjadi warisan yang bernilai. Permata senja yang menjaga rahasia kehidupan di dalam dinding gua yang sunyi. Di dunia burung, walet gua, terutama spesies dari genus Aerodramus, memegang gelar istimewa. Spesies burung satu-satunya yang mampu ekolokasi sejati. Bukan sekadar mengandalkan indera penciuman, walet menciptakan gambaran dunia di sekitar mereka menggunakan suara. Mereka menyuarakan detakan-detakan tajam, klik-klik yang berfrekuensi tinggi. Ketika gelombang suara itu memantul dari dinding kusam gua, walet membacanya. Setiap gema adalah bisikan tentang jarak, bentuk, dan rintangan. Ini adalah balet akustik, di mana kegelapan menjadi kanvas dan suara menjadi kuas. Kemampuan ini membedakannya secara fundamental dari burung lain, memungkinkannya membangun sarang dan bernavigasi tanpa cahaya di kedalaman gua. Suara-suara ini adalah kode Morse biologis yang menjamin kelangsungan hidup mereka dalam habitat yang paling menantang. Perhatikan, walet saat mendarat. Anda akan melihat mengapa mereka sangat terikat pada udara. Kakinya, kaki dan telapak kaki, atau tarsus dan jari, sangat pendek dan lemah. Secara ilmiah, dikenal sebagai kaki berjalan yang tereduksi. Walet adalah makhluk langit yang menolak bumi. Walet tidak dapat berjalan atau bertengger tegak lurus seperti burung pada umumnya. Sebaliknya, mereka menggunakan cakar kecilnya untuk menggantung secara vertikal pada permukaan kasar sarang atau dinding gua. Anatomi ini adalah kompromi evolusioner. Energi yang seharusnya digunakan untuk mengembangkan kaki yang kuat dialokasikan untuk menghasilkan sayap yang luar biasa efisien. Sayapnya yang panjang dan runcing membuktikan bahwa walet adalah mesin terbang sejati yang dirancang untuk kecepatan dan daya tahan tinggi, mampu menghabiskan sebagian besar hidupnya di udara. Mari kita kembali ke sarang burung walet, melihatnya dari lensa biokimia. Mengapa air liur ini begitu mahal? Secara ilmiah, SBW adalah matriks glikoprotein yang mengeras. Komponen yang paling menarik adalah glikoprotein, protein yang terikat pada karbohidrat. Ini adalah bahan utama strukturalnya. Asam sialat, N-acetyl-neuramic acid. Ini adalah bintangnya. Asam sialat adalah gugus molekul yang umum ditemukan dalam sistem imun mamalia dan membran sel. Dalam SBW, konsentrasinya jauh lebih tinggi dibandingkan sumber makanan lain, menjadikannya fokus penelitian untuk potensi efek prebiotik dan antiinflamasi. Protein bioaktif. Studi menunjukkan adanya protein yang meniru epidermal growth factor (EGF). EGF adalah peptida yang secara alami mendorong pertumbuhan, proliferasi, dan diferensiasi sel. Inilah dasar ilmiah di balik klaim tradisional bahwa sarang burung walet baik untuk regenerasi kulit dan penyembuhan luka. Air liur yang mengeras itu bukan hanya sekam, melainkan laboratorium kecil dari alam, sebuah simpanan molekul yang menjanjikan peningkatan vitalitas. Dengan semua keunikan ini, walet berdiri sebagai salah satu perwujudan paling elegan dari adaptasi. Ia adalah bukti bahwa di tempat yang paling gelap, kehidupan akan menemukan jalannya, dan bahkan materi yang paling sederhana, seperti air liur, dapat diubah menjadi harta karun biologis yang menopang kehidupan.